Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu. Barang siapa, ya, ini hadis dari Abi Hurairah dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, kepada huda, petunjuk, kana lahu, maka ada baginya siman minal ajri, daripada pahala-pahala. Ay al ujur, jamaknya itu ujurnya, ajrun. Mithla ujuri man tabi'ahu, seperti pahala yang diterima oleh orang yang ikut daripada ajakan kita. La yanqusu, tidak berkurang, dzalika, hal itu, min ujurihim, daripada pahala-pahala, syai'an, akan sesuatu. Rawahu Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, kepada hidayah, ya, di sini yang dimaksud dengan hudan, ya, para ulama sepakat bahwa hudan bagi umat Islam adalah apa, Pak? Petunjuk kita apa? Way of life kita apa? Al-Quran. Ini jawabnya pada ragu-ragu begini. Petunjuk hidup kita, juknis dan juklak di dalam menghadapi kehidupan kita, kehidupan di dunia ini adalah Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hudal linnas, ini semua kalimatnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi sumber petunjuk dari umat Islam, petunjuk bagi orang-orang yang beriman adalah Al-Quranul Karim. Ini sudah sepakat, tidak ada perbedaan dalam hal ini. Makanya orang-orang yang mereka telah diberikan ilmu oleh Allah, maka ilmu tersebut harus beriring bisa mendatangkan hidayah. Jadi hubungan antara ilmu dengan hidayah itu saudara kembar, tidak bisa dipisahkan. Kita belajar menuntut ilmu karena ingin mendapatkan hidayah, dan hidayah tidak akan bisa kita dapat tanpa adanya ilmu. Jadi saling mendukung, saling melengkapi. Di dalam satu maqal, dalam satu perkataan ulama dikatakan, manizdada ilman, barang siapa yang telah bertambah ilmunya, sudah rajin ke majelis-majelis ilmu, sudah rajin baca buku, sudah belajar dengan baik, ilmu sudah bertambah, walam yazdad hudan, akan tetapi setelah ilmu bertambah, hidayahnya tidak bertambah. Lam yazdad minallahi illa bu'ada, maka orang ini tidak akan bertambah dari Allah, melainkan dia semakin jauh dari Allah. Artinya apa? Orang yang menuntut ilmu, yang dia sudah belajar dengan baik, sudah bertambah ilmunya, sudah mengenal Allah lebih dekat, sudah mengenal Rasulullah lebih dekat, sudah mengenal Al-Quranul Karim, sudah hafal hadis-hadis, maka orang itu seharusnya lebih mendapatkan hidayahnya lebih besar, ya. Lalu kalau ada orang yang ilmunya nambah tapi semakin jauh dari Allah,
Nah, inilah orang-orang yang ilmunya dikatakan tidak manfaat. Ya. Jadi kalau berbicara tentang ilmu manfaat, itu bukan sekedar ilmu yang diberikan kepada orang lain. Itu tidak menjadikan patokan, Pak. Karena seringkali tempo-tempo kita melihat ada orang ilmunya manfaat. Kenapa? Karena muridnya banyak, yang ngaji ribuan orang. Tapi orang ini, maaf, bukan semakin dekat dengan Allah. Zaman dulu ada yang namanya Barsiso, ya, salah seorang, kalau kayak kita mah ulama, tapi ulamanya orang Yahudi, orang Bani Israel. Itu gimana nggak hebatnya Barsiso? Ya, orang memuja-muja, ya, mengidolakan dia, muridnya di mana-mana. Tapi ternyata dia harus meninggal dalam keadaan menyembah setan. Karena hidayahnya tidak berterusan. Mungkin awalnya dia dapat hidayah, tapi karena bujukan setan begitu dahsyat, digoda, ya, digoda harta nggak bisa, digoda dengan wanita, wanita nggak bisa, digoda dengan khamr. Itu cara setan, ya. Makanya kita minta sama Allah, jangan sampai hidayah yang ada dalam diri kita cuman fatrah mahdudah. Jangan hanya di masa-masa tertentu saja. Kita pengen hidayahnya berterusan sampai kita wafat. Jadi orang yang sudah belajar ilmu, kemudian dia sudah mendapatkan hidayah, maka nanti dia akan punya semangat untuk berbagi. Berbagi apa? Bukan berbagi hidayah. Kalau hidayah bukan hak prerogatif kita, kita nggak punya wewenang untuk berbagi hidayah. Bahkan untuk ngasih hidayah aja kita nggak bisa, walaupun kita punya tokoh hidayah 10, ya, tokoh hidayah macam-macam, nggak bisa. Karena yang namanya hidayah adalah hak prerogatif Allah. Bahkan Rasulullah sendiri, beliau tidak mampu memberikan hidayah kepada siapapun. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha, kata Allah. Hai Muhammad, sekali-kali engkau tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada siapapun, hatta orang-orang yang engkau cintai. Siapakah dia? Kakeknya, pamannya, ada sebagian yang belum masuk Islam meskipun cinta kepada Rasulullah. Karena hidayah hanyalah milik Allah. Tapi yang sekarang bisa kita lakukan setelah kita mendapatkan hidayah dari Allah, maka kita berusaha untuk menjadi sebab hidayah buat orang lain. Itu yang bisa kita lakukan. Yang dalam istilah, ya, istilah lebih terkenalnya adalah sebagai da'i ataupun da'iyah. Orang yang mengajak kepada Allah, itu yang bisa kita ikhtiarkan. Orang yang telah mengajak kepada petunjuk Allah, kepada kebaikan, maka nanti dia akan mendapatkan pahala seperti halnya pahala yang diterima oleh orang yang melakukan kebaikan itu dengan asbab dia, dan tidak akan berkurang sedikit pun pahala itu akan dia dapat. Sebagai contoh, ini contoh kecil saja. Kita punya teman yang masih belum senang ke masjid. Satu ketika kita ajak, "Bang, masjid yuk. Ada pengajian di masjid, ada pengajian malam Selasa, malam Kamis." Pertama ngomong masih dicuekin tuh. Apa sih? Oh, masih belum demen ke masjid begitu kan. Terang-terangan mungkin ada yang masih nolak. Tapi kita masih belum putus asa, Pak, ngajak orang ini, karena kita mungkin cinta sama dia, atau dia mungkin bagian dari keluarga kita. Besokannya bukan cuma ngajak doang, karena dia paham bahwa hidayah milik Allah, dia hanya sekedar ikhtiar. Malamnya dia berdoa, "Ya Rabb, bukakan hati si fulan ya Rabb.
biar dia mau sholat, biar dia mau ke masjid. Karena saya perhatikan dia setiap hari kerjaannya cuma mabuk, keluarganya berantakan. Ternyata tetesan air mata kita didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari, karena mungkin keikhlasan kita. Tiba-tiba 2 bulan dia baru mau tergerak hatinya ke masjid. 2 bulan. Ketika orang ini melakukan kebaikan, dia mulai melakukan kebaikan yang kecil, dia langkahkan kakinya ke masjid, dia mulai melakukan salat, maka pahala kebaikan yang diterima oleh orang itu kita pun dapat. Ini maksud hadisnya itu begitu. Jadi kita bakal dapat semua pahala investasi akhirat. Makanya kadang-kadang ya, orang yang sedang berusaha untuk mengajak orang kepada kebaikan, satu ketika masih diuji juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh tadi itu jelas-jelas orang yang kita doain ikut, kan begitu. Tapi tempo-tempo kadang-kadang ada kita ngajak seseorang, ngajak si fulan, ini si fulan gak pernah mau kita ajak, sebulan 2 bulan aku tahu-tahu, bahkan kita doain juga, dia tidak mau berat juga hatinya buat melakukan kebaikan. Ternyata subhanallah, yang mendapatkan hidayah bukan dia, ada saudaranya yang sama-sama sering melakukan hal yang tak baik, tiba-tiba saudaranya yang dapat hidayah. Itu kadang-kadang cara Allah seperti itu, supaya apa? Menutupi keikhlasan kita supaya tetap terjaga. Kan rasanya gak enak juga karena kita sering ngedoain orang itu, terus tiba-tiba dia jadi alhamdulillah sudah taubat, istiqomah dengan amalan-amalan agama, tiba-tiba ketika kita ada masalah dengan orang itu, kita mungkin tuh ya, kadang-kadang bukan cuma masalah dunia, kok masalah kita bisa diungkit-ungkit karena mungkin saking kesannya udah lama gitu kan. Bukan dulu kan betul kadang-kadang bahaya juga kita, bisa hilang amal kita. Maksudnya begitu, Allah tutupi. Kadang-kadang kita mendoakan si fulan, tapi yang dapat hidayah si fulan, supaya kita terjaga keikhlasannya. Ini juga yang dialami oleh Rasulullah SAW. Di cerita sering saya sampaikan dalam beberapa acara. Ketika Rasulullah SAW berada di Taif, penduduk Taif semua membenci Rasulullah. Bahkan diadakan sayembara besar, siapa yang berhasil menangkap Muhammad hidup atau mati akan mendapatkan hadiah yang cukup besar. Sampai Rasulullah teraniaya, sehingga cerita datang malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sedih dengan penderitaan ya Rasul. Engkau kekasih Allah, engkau orang yang istimewa, tapi mereka menganiaya kamu sedemikian rupa dengan kondisi terluka. Malaikat Jibril meminta izin kepada Rasulullah agar membalikkan kota Taif. Dibalikin itu kapal. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah bilang jangan. Jangan wahai Jibril. Rasulullah berdoa, mohon kepada Allah, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa Rasulullah sama. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami karena dia tidak tahu, mereka tidak tahu. Doanya. Subhanallah, apa yang terjadi setelah bertahun-tahun, bahkan setelah Rasulullah SAW wafat, orang-orang Taif yang dulu pernah membenci Rasulullah, mereka semua wafat. Tiba-tiba subhanallah muncul dari generasi berikutnya, dari anak keturunan yang dulu pernah membenci Rasulullah, mereka beriman kepada Allah Subhanahu.